Halo guys, jumpa lagi di channelnya Bang Didi. Nah, seperti yang ada di depan kalian, kali ini kita akan membahas Stargazer. Jadi, seperti apa mobilnya? Yuk kita lihat langsung. Nah, ini adalah Hyundai Stargazer, di mana mobil ini adalah keluaran terbaru dari Hyundai Motor Indonesia. Nah, seperti yang ada di depan kalian, grillnya ini sudah sangat menarik ya. Untuk kisi-kisinya itu persegi 6 atau trapesium ya. Nah, seperti ini prisma. Terus untuk logo Hyundai-nya itu besar sekali di depan, di bagian depannya. Lalu selain itu, ini yang paling menarik itu dari mobil-mobil yang lain itu adalah di sisi DRL-nya guys. Jadi DRL-nya itu memanjang dari sisi kanan ke sisi kiri nih hampir full, dan ini adalah LED full. Jadi ini bukan action aja ya, tapi itu menyala. Terus di bagian bawahnya ini ground clearance-nya cukup tinggi sekali, dan ini sudah ada body kitnya juga. Terus untuk lampu utamanya itu ada di sini. Nah, lampunya ini persegi 8 ya. Ada 4 titik, 1, 2, 3, 4, dan ini sudah DRL, sudah LED. Ini juga ada lampu LED juga, lampu sen, dan ini lampu fog lamp di bagian sini. Lampu fog lampnya itu sudah LED juga. Jadi semuanya sudah LED. Nah, untuk secara tampilan semuanya seperti ini. Dari depan itu cukup cakep sekali. Jadi perubahannya itu mirip banget dengan kakaknya, yaitu di Staria seperti ini. Ya. Kembali ke Hyundai Stargazer. Nah, untuk lampu sennya itu juga terdapat di bagian kaca spion, dan kaca spionnya ini bentuknya meruncing sekali, dan ini senada dengan bodinya. Terus untuk bagian belakangnya seperti apa? Nah, bagian belakangnya itu seperti ini guys. Jadi lampunya itu ada tarikan dari sudut kiri, sudut kanannya juga, dan itu memanjang lampu DRL juga. Dan ini lampunya LED nyala. Ini untuk lampu rem. Di sini juga ada lampu rem, ya. Terus lampunya ini bentuknya setengah diagonal. Jadi konsep untuk Hyundai kali ini itu seperti diagonal guys. Jadi ada yang persegi-persegi seperti itu, tidak membulat, tapi juga tidak mengotak. Nah, untuk body kit belakangnya itu cukup tinggi juga. Ada sensor parkirnya 3 titik, bagian sini, kemudian di bagian sini, dan di bagian sini. Nah, untuk tipe yang kali ini kita bahas adalah tipe tertingginya, itu tipe Prime. Kemudian itu sudah dilengkapi juga antena shark fin atau seri view, dan ini adalah dual tone. Jadi di bagian atasnya itu berwarna hitam. Untuk warna yang saat ini adalah warna putih mutiara ya. Terus untuk pengeremannya ini di bagian belakang masih tromol. Untuk peleknya sendiri ini dual tone, tapi untuk bentuknya sama trapesiuman seperti ini. Ini keren banget. Ini untuk tingginya cukup tinggi untuk menempuh medan yang jelek, jalan-jalan jelek ya. Terus untuk di bagian depannya nih pengeremannya sudah cakram, tentunya ABS. Mesinnya 1500 cc. Nah, dari samping di bagian depan ini ada kaca untuk pilar depannya ya. Jadi ini full kaca seperti di Innova atau seperti mobil MPV yang kelas menengah ke atas. Nah, kemudian di sini sudah black, pilarnya udah black dog, memanjang sampai ke belakang itu black dog. Untuk depannya seperti ini. Tapi yang paling unik itu di bagian sini guys. Balik lagi ke bagian depan ya. Terus interiornya seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat. Nah, kuncinya itu seperti ini guys. Jadi ini kuncinya ini seperti biasa ya. Ini mengunci, ini membuka, terus ini menyalakan mesin, dan ini membuka bagian belakang. Kita buka seperti ini, terus kita tutup. Ini tutupnya cukup disentuh aja. Lalu kita buka lagi seperti ini ya. Jadi ada suara dipnya. Nah, di bagian interiornya itu seperti ini guys. Ya, ini cukup kedap suara sekali ya. Jadi di bagian panel instrumen ini semuanya sudah digital.
ternyata pintu di bagian kiri belakang itu belum ketutup guys, jadi dia ada sensornya tadi. Nah yang pertama ini yang saya informasikan ini di bagian interior, di bagian trimnya ini hard plastik. Ternyata ini bukan karet ya, tapi di sini udah ada action jahitan seperti ini. Nah tapi ini adalah hard plastik. Terus di sini ada tempat penyimpanan barang, laci. Ini untuk kacanya seperti biasa, ini sudah retractable ya. Terus untuk handle pintunya ini warnanya adalah silver, bukan chrome. Terus di bagian sini ada cup holder 3 biji, 1 2 3, nih cukup besar sekali dan cukup luas. Untuk pembuka tangki, mohon maaf, untuk pembuka cupnya itu guys ada di depan sana. Membuka tangkinya di bagian bawah sini ya. Dan di sini ada karpetnya, emblem Stargazer. Untuk mesinnya sendiri sudah start stop engine bottom ada di sini. Terus untuk bentuk dari tampilan dashboardnya ini memanjang, ditarik ke sini. Ini cukup aneh ya, tapi unik, ini beda dengan yang lain. Nah untuk tombol-tombol settingnya tuh ada di sini semua nih, ada di seek, track, setup, kemudian radio, media, itu ada di sini. Dan tombolnya tuh cukup minimalis sekali, mungkin ini sudah digital semua. Di sini tombol, di sini tombol, tapi tombolnya dialihkan ke bagian bawah sini guys. Ini untuk AC, ini untuk besar kecilin AC, untuk arah semburan segala macamnya ada di sini. Nah ini sudah mendukung wireless charging di sini. Terus ini ada USB juga tambahan. Ini ada USB, ini juga ada untuk power outlet di sini. Untuk handle giginya bentuknya seperti ini, unik sekali seperti pesawat nih. Pengoperasiannya seperti ini ya, tinggal genggam tek. Dan ini adalah yang matic. Ini ada matic, ada berapa percepatan, nanti yang tahu komen ya, atau yang udah tahu. Nah terus di sini ada driving mode, jadi untuk eco atau sportnya ada di sini. Oke. Terus di bagian kiri itu ada laci penyimpanan seperti ini. Tapi ini tidak soft ya, agak keras juga karena ini plastik keras banget materialnya. Di sini plastik keras juga semuanya. Nah ini untuk spionnya sendiri ini sudah movable ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan tweeter guys di kiri dan kanan. Untuk airbag ada di sisi driver, ada di sisi penumpang juga ada airbag. Tapi untuk di bagian sisi sini tuh belum ada airbag, di sini juga belum ada airbagnya. Seperti itu. Nah untuk lampunya sendiri ini ada di sini guys. Warnanya belum neonnya, jadi masih warna halogen seperti itu. Terus di sini ada SOS, ini kalau ada panggilan berbahaya, kondisi darurat ya, seperti itu ada di sini. Terus untuk sun mirrornya sendiri ini sudah, sun visornya udah dilengkapi mirror di bagian penumpang depan. Kemudian untuk yang bagian driver itu tidak dilengkapi dengan kaca seperti itu, jadi belum ada kacanya. Untuk di bagian plafon sendiri ini warnanya adalah krem ya, bukan warna hitam. Terus di sini ada blower yang sangat memanjang sekali, jadi ini pasti AC-nya dingin banget ya. Untuk material joknya sendiri seperti ini guys, bentuknya cukup keren. Ini headrestnya seperti ini, kemudian joknya ini bahannya adalah kulit sintetis. Untuk modenya sendiri tipenya ini titik-titik ini rigid banget ya, jadi ini enak kalau diduduki, nyaman banget untuk jarak jauh. Terus di sebelah sana ada speaker, di sini ada speaker juga, ada 4 titik speakernya ya. Terus di sini juga ada cup holder guys, di sini ada cup holder, di sini ada cup holder. Terus di sini untuk armrestnya, ini armrestnya cukup enak, cukup besar sekali. Jadi untuk sandaran sambil menyetir jarak jauh ini cukup enak ya. Nah di bawahnya sini juga ada kap penyimpanan, ini kapasitasnya lumayan besar, jadi bisa taruh barang di sini, HP atau sesuatu makanan mungkin di sini ya, gitu. Nah cuman ini kendalanya adalah remnya masih rem model tarik, rem tangannya, rem manual, jadi belum tombol seperti kompetitornya ya, seperti Veloz itu belum, jadi masih rem tangan biasa seperti ini. Nah untuk hazardnya itu di sini warna merah. Nah mungkin di bagian depannya seperti ini.
Kemudian di sini ada pegangan tangan di sisi penumpang kiri, di sisi driver belum ada pegangan tangannya. Terus untuk sabuk pengamannya ini enggak movable ya, jadi fix di sini, nggak bisa dirubah untuk sabuk pengamannya. Nah, terus seperti apa bagian belakangnya? Yuk kita lihat. Nah, ini di bagian belakangnya guys. Jadi bagian belakang itu cukup luas sekali ya. Dan rasanya itu lebih nyaman duduk di bagian belakang daripada di bagian depan. Kenapa? Karena ini masih cukup luas banget ya, apalagi seperti saya yang nggak terlalu tinggi, yang hanya semekot gitu ya. Ini nyaman sekali. Terus di sini sudah dilengkapi juga untuk tempat naruh barang. Di bagian jok belakangnya sudah ada tempat naruh barang dua tingkat ya. Di bagian sisi sebelah kiri ini justru malah ada tarikan bangku seperti ini. Jadi ini bisa jadi meja makan nih. Bisa naruh minuman juga di sana. Nah, hanya ada di sebelah kiri, sebelah kanan nggak ada. Tapi untuk naruh barangnya di sini tinggal jadi satu. Gitu. Terus ini kursinya itu adalah captain seat, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Jadi di sini jangan berharap bisa 3 orang karena di sini cuma ada 2 kursi. Jadi hanya bisa 2 orang. Jadi kapasitas penumpangnya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Tetap 7 ya. Tapi kalau mobil yang MPV biasa kan bisa jadi 8 atau 9. Nah, kalau di sini tetap hanya bisa 2. Tapi kelebihannya adalah ruang di baris keduanya jadi cukup luas, dan ini bisa dinaikin ke atas, nggak fix. Ini juga bisa diturunin. Nah, untuk sandaran joknya seperti ini ataupun headrestnya ini cukup mewah banget, dan ini kalau untuk jarak jauh cukup nyaman. Jadi cukup nyaman sebagai penumpang di bagian belakang seperti ini. Terus di sini ada lampu baca. Lampu bacanya juga masih halogen, belum LED. Terus di sini ada AC blowernya 4 titik ya, 1 2 3 4, dan ini bisa dibesar kecilkan lewat sini guys. Nah, ada pengaturannya di 3 semburan, 3 arah ya, maksudnya 3 kecepatan seperti itu. Oke. Terus di bagian belakang ini ada cup holder 1, kemudian tempat penyimpanan barang di sini. Terus di bagian bawah nih masih ada lagi nih. Masih ada cukup banyak tuh, ada 3 tempat cup holdernya, 1 2 3. Jadi cukup luas. Cuman di bagian sini sudah ada guys, ini ada casnya. Jadi kalian tinggal ngecas nanti lewat sini. Di bagian belakang ada 2, atas dan bawah. Dan di sini masih bisa naruh handphonenya di bagian sini. Oke. Terus untuk baris ketiganya ini seperti ini, bisa dilipat rata. Untuk bagasinya nanti kita bahas di belakang, dan di sini itu ada tempat penyimpanan barang di baris ketiga ya. Ada kiri dan kanan juga. Nah, untuk bagasinya seperti apa, yuk kita lihat dari belakang. Nah, ini bagasinya itu sudah di bagian belakangnya. Saya lupa, ini ternyata sudah dilengkapi oleh kamera mundur, dan kameranya cakep sekali. Nah, untuk membuka bagasinya itu masih manual, jadi belum bisa pakai remote seperti ini, ataupun pakai kaki belum bisa ya. Dan seperti ini konfigurasi bagian bagasinya, cukup luas kalau baris ketiganya itu dilipat ya. Ini mungkin kalau nggak dilipat hanya muat 1 koper, tapi untuk joknya itu bisa rata untuk nambah ke bagian barang. Tapi ini bisa dilipat satu-satu guys, jadi yang satunya masih tidur, yang satunya bisa dinaikin. Dan bahannya juga sama, dari baris pertama, kedua, ketiga itu bahan joknya sama semua, nggak ada perbedaan. Seperti ini. Ini bisa dilipat rata, tinggal tarik aja nih. Ternyata susah guys, harus ada triknya ya. Ini tinggal ditarik aja. Terus di bagian sini ini ada casnya juga guys di bagian belakang, jadi kalian nggak perlu khawatirnya ada power outletnya di bagian belakang. Baik di kanan aja, tapi di bagian kiri nggak ada guys. Di bagian kanan aja, yang kirinya tuh nggak ada ya. Terus di bagian bawah sini itu ada ruang penyimpanan, ada 3 titik ya, 1 2 3.
Jadi ini cukup bisa untuk bawa peralatan seperti pakaian yang kecil-kecil mau ke pantai atau olahraga itu bisa taruh di sini. Atau sepatu kantor mungkin bisa ditaruh di bagian situ. Nah, kalau dibuka kalau dibuka di bagian bagasi belakang itu lampunya nongol seperti ini, guys. Keren banget. Dan ini LED full semua. Sangat keren banget. Nah, mungkin itu aja. Terus untuk ban serepnya ini ada di bagian bawah sini, guys. Nah, ban serepnya ada di bawah sini itu, tapi peleknya masih pelek kaleng. Untuk ringnya sendiri ini menggunakan ring 16 ya, tadi saya lupa. Ringnya menggunakan ring 16 untuk profil bannya 205/55. Merek bannya ini Kumho ya. Jadi ban Korea memang ya. Ini Solus. Jadi menggunakan Korea. Mengingat Hyundai itu memang dari Korea. Ya, mungkin itu aja, guys, yang dapat saya informasikan untuk Stargazer. Nah, untuk paketan sendiri ini bagaimana gitu kan. Nah, Hyundai sendiri ini ada 4 tipe. Yang pertama itu yang paling rendah itu ada tipe aktif ya, manual transmission tentunya. Nah, itu peleknya masih kaleng. Terus tipe yang kedua itu ada di tipe aktif ya, sudah CVT. Terus tipe trend dan style, kemudian tipe prime. Jadi ada 4, aktif, trend, style, dan prime. Nah, yang saat ini kita bahas ini adalah tipe yang tertinggi, guys, atau tipe prime. Nah, untuk tipe prime sendiri DP-nya semuanya dimulai dari 20% ya. Rata-rata 20%. Untuk cicilannya itu terjangkau mulai dari 6 jutaan ya. Ya, seperti itu. Jadi bagi kalian yang ingin meminangnya langsung aja nanti hubungi nomor yang saya cantumkan di link. Dan ini ada di Hyundai andalan di Mampang Perapatan. Patokannya ini cukup gampang, depan SPBU Vivo ya. Ya, mungkin itu aja, guys, yang dapat saya informasikan kalian. Sampai jumpa di vlog Bang Didi lainnya. Thank you.